Hai 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 teman-teman Jadi Pinter, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan belajarnya. Kita akan belajar persilangan dihibrid. Siap ya? Nah, ya, di persilangan monohibrid, teman-teman sudah berkenalan dengan Bapak Gregor Johann Mendel. Beliau sudah menghasilkan postulat 1 tuh ya, hukum Mendel 1. Nah, ini diingetin lagi ya. Jadi pada saat pembentukan gamet tuh ya, gen-gen itu akan memisah secara bebas. Jadi hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi. Nah, di persilangan dihibrid ini teman-teman akan belajar tentang hukum Mendel 2 ya. Bunyi dari hukum Mendel 2 ini, setiap gen di dalam gamet akan bergabung secara bebas saat pembentukan individu baru. Nah, hukum Mendel 2 ini ya dapat dilihat pada persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Ya, persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda atau lebih ya. Misal yang diperhatikan itu bentuk buah dan rasa buah. Jadi bentuk buahnya itu bisa bulat lonjong dan rasa buahnya bisa manis masam. Kemudian ukuran buah dan rasa buah, misalnya buah besar rasa manis, buah kecil rasa masam atau sebaliknya ya. Kemudian warna bunga dan tinggi tanaman ya dan sebagainya. Atau misalnya yang terjadi pada manusia ya, perkawinan dihibrid ya, dilihat ya. Misalnya rambut keriting dan ukuran badannya tinggi seperti itu. Menikah dengan orang yang rambutnya lurus, ukuran badannya itu pendek seperti itu. Jadi ada dua sifat beda yang diperhatikan pada persilangan dihibrid. Namun juga bisa lebih seperti itu ya. Apakah kalau lebih bisa disebut trihibrid, tetrahibrid ya? Kemudian pentahibrid, heksahibrid, oktahibrid. Yang dikenal itu di genetika Mendel atau persilangan Mendel itu hanya monohibrid dan dihibrid ya. Jadi kalau lebih dari dua sifat juga masih masuk ke dalam dihibrid. Nah, untuk lebih konkretnya kita lihat contoh soal berikut ya. Ini contoh soalnya. Saya bacakan ya. Aisyah menyilangkan tanaman mangga bulat rasa manis, B besar, B besar, M besar, M besar. Nah, ini galur murni nih. Ya. Dengan tanaman mangga lonjong rasa masam, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Mangga bulat B besar dominan terhadap mangga lonjong B kecil dan mangga rasa manis M besar dominan terhadap mangga rasa masam M kecil. Pertanyaannya, tentukan hasil persilangan dari kedua tanaman mangga sampai diperoleh F2-nya. Jadi minta dilihat sampai F2 atau filial keduanya ya. Nah, ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Baik, dari soal tersebut ya kita tentukan apa saja yang diketahui. Diketahui mangga bulat B besar dominan terhadap mangga lonjong B kecil. Mangga rasa buah manis M besar dominan terhadap mangga rasa buah masam M kecil. Kemudian individunya galur murni ya, bulat manis B besar, B besar, M besar, M besar itu disilangkan dengan mangga lonjong masam B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Ditanyakan F2-nya bagaimana? Langsung kita jawab ya. Kita jawab untuk F1 dulu tentunya untuk mencari F2. Jadi P1 dulu
itu B besar, B besar, M besar, M besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Kita tentukan gametnya. Ingat, pada saat pembentukan gamet, gen-gen itu akan berpisah secara bebas ya. Nah, di sini tidak ada yang heterozigot ya, berarti untuk menentukan banyaknya gamet berarti 2 pangkat 0, 0, tidak ada yang heterozigot, itu sama dengan 1, berarti gamet untuk yang B besar, B besar, M besar, M besar itu tentunya adalah B besar, M besar, karena ada 2 sifat. Untuk yang ini, lonjong massa, tentunya ini B kecil, M kecil. Lanjut, F1, pilihan 1, ya sudah, ini akan dikelompokkan. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kembali lagi dengan yang diketahui ya, bahwa B besar bulat dominan terhadap B kecil, berarti fenotipnya adalah bulat. Selanjutnya, manis dominan terhadap masam. Selama ada M besar berarti ini adalah bulat manis. Ini 100% ya, jadi F1 nya 100% bulat manis. Nah, F1 ini akan melakukan persilangan ya, perkawin dengan sesamanya. Jadi ini akan dijadikan sebagai P2. B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Oke. Nah, lanjut ke G2. Untuk menentukan G2 ya, tentukan dulu jumlah gametnya. Ini heterozigotnya 2, yang ini 2. Dan kalau kita lihat ya, ini macam heterozigotnya susunannya sama persis ya. Jadi kembali lagi jumlah gametnya ya, ini heterozigotnya 2, berarti 2 pangkat 2 nya ada 4 macam gamet. Yang ini juga ada 4 macam gamet, dan gametnya pasti akan sama karena 2 individu ini sama. Oke. Kembali lagi ya, pada saat pembentukan gamet, gen-gen itu akan memisah secara acak. Pertama ya, setelah mereka memisah, mereka karena 2 sifat beda, ini akan berpasangan dengan ini yang utama, B besar, M besar. Ini dengan ini yang kedua, B besar, M kecil. Lanjut yang ketiga, B kecil, M besar. Yang keempat, B kecil, M kecil. Sama ya ini ya, sama persis. Nah, teman-teman, biasanya untuk menentukan F2 kita tuh akan menyilangkan dengan mengelompokkan seperti ini. Ini dikelompokkan dengan ini ya, itu akan waktu lama ya, apalagi dengan menggunakan kotak Punnett, lama juga ya. Nah, selama ini heterozigotnya sama ya, teman-teman gak usah pakai persilangan seperti biasanya atau menggunakan kotak Punnett, tidak. Teman-teman cukup menggunakan angka konstanta ajaib. Jadi untuk menentukan F2 dengan jenis heterozigot yang sama di persilangan, jadi hibrid langsung ada konstanta angka 9331 ya. 9 ini mewakili ini, jadi B besar, M besar. Yang 3 ini mewakili B besar, M kecil. Lanjut yang 3 kedua ya, mewakili ini B kecil, M besar, dan 1 mewakili yang ini, B kecil, M kecil. Nah, kalau tanya fenotipnya ya, selama ada B besar ini tentunya bulat. Selama ada B besar bulat manis, ini bulat. Yang kecil masam, yang ini B kecil lonjong manis, yang ini lonjong, M-nya kecil masam. Sehingga kalau ditanya perbandingan ya, perbandingan bulat manis, bulat masam, lonjong manis, lonjong masam, itu tentunya adalah, kalau seandainya saya tulis perbandingan fenotip F2 nya ya, bulat manis banding bulat masam banding lonjong manis banding lonjong masam sama dengan 9 banding 3 banding 3
banding 1. Teman-teman kalau ingin cek ya ini benar apa enggak, ini jumlahnya berapa? 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 16 ya. Ini gametnya berapa? 4. Ini gametnya berapa? 4. Kalau disilangkan 4 kali 4 berarti berapa? 16. Benar ya? Sama. Ini pun juga 16. Jadi teman-teman harus cerdas-cerdas menggunakan cara tercepat untuk menyelesaikan persilangan di mana P2-nya memiliki ini ya, memiliki urutan genotif yang sama persis. Oke. Jadi ini semoga mudah dipahami ya. Oke, teman-teman Jadi Pintar, terima kasih karena sudah mau belajar bersama kami. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya, dan see you next time di pelajaran biologi selanjutnya. Dah.